Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1625 sampai tahun 1628. Saat ia tertekan, suasana di arena tantangan pun sudah mencekam. Lakukan. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Wajah Jericho Lee polos, dan kata-katanya seringan angin, yang tidak layak untuk disebutkan. Jika kalah, jangan berlutut dan memohon ampun. Momentum Kong Guangjian tiba-tiba melonjak dengan dengungan dingin. Detik berikutnya, Kong Light Qi tiba-tiba tangannya, dia mengepalkan tinjunya, dan bergegas menuju Jericho Lee. Jurus penyerangan kepala bor Kong terlihat seperti jurus bela diri kuno yang sebenarnya, tidak seperti jurus dua kepala bor sebelumnya. Sekarang seorang guru melihatnya, sangat terkejut. Hati Kong Guangjian dingin. Berlatih seni bela diri pada awalnya merupakan proyek sistematis. Kebanyakan orang harus belajar seni bela diri sejak usia dini. Mereka dapat menguasai arti sebenarnya dari seni bela diri hanya dengan melatih gerakannya. Meskipun Wei Long adalah pasukan khusus, anggota yang direkrut telah lama melewati usia berlatih seni bela diri. Tentu saja, tidak mungkin bagi mereka untuk belajar dari jurus dasar bela diri dan hanya mempelajari beberapa keterampilan bertarung modern. Ini juga yang menjadi alasan mendasar mengapa Kong Guangjian yakin bisa mengalahkan Jericho Lee. Gaya bertarung yang dikuasainya adalah seni bela diri yang serius, bukan keterampilan bertarung yang sederhana. Suara mendesing. Tinjunya bercampur angin kencang, jauh lebih mematikan dari tinju Xiao Chen sebelumnya. Namun, Jericho Lee tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun. Dia membuat titik ringan di ujung kakinya dan langsung memukulkan tinjunya ke tempat kosong di salah satu sisi tubuhnya. Bersembunyi. Kong Guangjian tercengang. Dia tidak bisa mempercayainya. Tinjunya sangat cepat sehingga Jericho Lee tidak bisa menghindarinya. Nah, bagaimana jika kamu bisa bersembunyi sekali? Kong Guangjian menarik napas dalam-dalam, mengayunkan tinjunya lagi dan bergegas menuju Jericho Lee. Sua. Kecepatan tinju lebih cepat dari sebelumnya, dan gerakannya lebih ganas dan rumit. Namun Jericho Lee tetap tidak menunjukkan ekspresi panik, tubuhnya terpelintir sesuka hati, dan serangannya gagal lagi. Bersembunyi lagi. Kali ini, tidak hanya Kong Guangjian, tetapi juga beberapa guru dan siswa tidak bisa menahan tangis karena terkejut. Menghindari sekali saja adalah suatu kebetulan, tetapi menghindari dua kali bukanlah suatu kebetulan. Ada apa? Bagaimana Tuan Li bisa menghindari serangan kepala bor Kong dengan begitu mudah? Apakah Tuan Li menyembunyikan kekuatannya? Banyak orang melamun dan mulai menebak-nebak kenapa Jericho Lee bisa terhindar dari serangan tersebut. Kecepatan tinju lebih cepat, dan kali ini, tombol lampu lubang menggunakan ki asli. Aku tidak percaya kamu bisa melarikan diri kali ini. Kong Guangjian marah dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Mulut Jericho Lee mengait, kaki kanannya menyentuh tanah dengan ringan, dan meremehkan untuk menghindari serangan. Kis bersembunyi lagi. Ada apa? Bagaimana mungkin Kong Jiaoguan tidak memukul Nona Li sama sekali? Petik 2. Bahkan para anggota Wei Long yang sebelumnya percaya bahwa Jericho Lee akan segera kalah, tercengang dan tidak bisa mempercayai mata mereka sendiri. Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Jericho Lee tidak kalah. Sebaliknya, dia tampaknya tidak memaksakan diri. Nak, bisakah kamu bersembunyi saja? Kong Guangjian tidak dapat menahannya. Dia berteriak pada Jericho Lee. Jericho Lee tertawa, jelas seranganmu tidak bisa mengenaiku sama sekali. Apalagi yang kamu katakan? Aku hanya bisa bersembunyi. Jika kamu ingin memukulku, kamu tidak cukup. Begitu kata-katanya keluar, semua orang melihat wajah Kong Guangjian muram, dan amarahnya yang mengerikan dengan cepat berkumpul di wajahnya. Brengsek. Pergilah ke neraka. Kong Guangjian benar-benar marah. Dia tidak memiliki keraguan lagi. Dia memutar ki di tubuhnya, menuangkannya ke dalam tinjunya, dan kemudian bergegas menuju lawannya dengan kecepatan lebih cepat. Wash. Namun, Jericho Lee masih tidak panik sedikit pun, jari kakinya sedikit, tubuhnya seperti plastisin, dapat dengan bebas berubah bentuk. Bang! Bang! Serangan Kong Guangjian, semuanya mengenai udara. Sialan! Bagaimana anak ini bisa meluncur seperti ikan loah? Kong Guangjian marah. Dia menemukan bahwa tidak peduli bagaimana dia menyerang, dia tidak bisa mengenai Jericho Lee. Tampaknya yang saya hadapi sekarang bukanlah seseorang, tetapi segumpal kapas.
Semua serangannya mengenai kapas, sangat tidak nyaman dan tidak berdaya. Segera, terjadilah pemandangan yang sangat dramatis. Yaitu, Kong Guangjian terus menyerang, sementara Jericho Lee tidak pernah bergerak, hanya terus menghindar. Kiss. Tirai ini jatuh ke mata siswa yang tak terhitung jumlahnya, tiba-tiba mata mereka tertunduk ke tanah. Ya Tuhan. Kepala Borkong tidak bisa memukul Nona Lee. Tidak, menurutku Nona Lee tidak sedang bermain-main dengan pejabat Konfusius. Ya. Itu hanya main-main. Pak. Lee bahkan berperan sebagai kepala Borkong dengan tepuk tangan. Mungkin yang paling cocok. Tentu saja, kucingnya adalah Jericho Lee, dan tikusnya adalah Kong Guangjian. Saya khawatir mereka bahkan tidak bermimpi bahwa Kong Guangjian akan digoda seperti ini. Banyak orang mengira jika Kong Guangjian naik, tidak perlu 3 atau 5 langkah untuk menjatuhkan Jericho Lee. Ya Tuhan, Kong Jiaoguan bukanlah lawan Tuan Lee. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Para mahasiswa jurusan pengobatan tradisional Tiongkok semuanya mendidih. Bagaimana mungkin? Wajah Yunya dan yang lainnya sangat jelek saat ini. Kong Lin mengepalkan tangannya dan berkata, palsu. Ini pasti palsu. Bagaimana mungkin paman ketiga tidak menjadi lawan dari bocah itu? Meski tak percaya, adegan di atas panggung itu benar-benar terjadi. Di atas panggung, pertarungan terus berlanjut. Nak, kapan kamu akan bersembunyi? Kong Guangjian sangat marah hingga dia tidak bisa memahaminya. Serangannya begitu dahsyat, namun Jericho Lee bisa menghindarinya setiap saat. Meskipun Jericho Lee tahu bagaimana melakukannya, sulit untuk mengatakannya. Kubilang aku melakukannya dengan sengaja, apa kamu percaya? Wajah Jericho Lee penuh olok-olok. Dia memang bersungguh-sungguh. Dia tidak hanya ingin membuat Kong Guangjian kehilangan mukanya, tetapi juga membiarkan Kong Guangjian kehilangan mukanya. Sial. Kong Guangjian sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan bergegas. Jericho Lee tidak lamban, tubuhnya bergetar dan menghilang di tempat yang sama. Sangat cepat. Pada saat itu, Kong Guangjian hanya memikirkan gagasan ini. Detik berikutnya, bentuk tubuh Jericho Lee yang seperti hantu, mengambil lokasi Light Qigong sebagai pusatnya, menembak maju mundur ke segala arah. Suara mendesing. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada kunci lampu lubang. Ujung jari memadatkan aura dan membentuk belati. Setiap kali dia bolak-balik, belati itu meninggalkan noda darah di tubuh Kong Guangjian. Ah! Ceritan Kong Guangjian bergema di seluruh gimnasium. Bab 1626. Semua siswa melihat pemandangan yang tak terlupakan. Bagaimana saya bisa melihat Nona Lee mondar-mandir sepanjang waktu? Apakah ini film? Kecepatan Tuan Lee sangat cepat, kecepatan yang mengerikan. Betapa kuatnya. Kepala Borkong tidak memiliki kekuatan bertarung sama sekali. Ceritan yang terus-menerus membuat banyak orang bergidik, namun mereka semakin terkejut dengan kecepatan mengerikan Jericho Lee. Mata telanjang mereka hanya bisa melihat bayangan. Bayangan yang tersisa terbang dan menusuk maju mundur di sepanjang kunci cahaya lubang. Setelah beberapa napas, pakaian Kong Guangjian sudah dalam kondisi rusak, kulitnya robek dan darahnya mengalir. Dia sama malunya dengan dirinya. Ah! Kaki Kong Guangjian seolah-olah berada di tanah. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Setiap detik, dia bisa dengan jelas merasakan beberapa noda darah lagi di tubuhnya. 2 menit kemudian, Jericho Lee berhenti dan berdiri di depan Kong Guangjian. Kamu. Kong Guangjian hendak memecahkan cantusnya, tetapi tubuhnya jatuh seperti bangunan runtuh. Saat ini, tubuhnya berlumuran darah, hampir tidak ada yang bagus. Yang lebih aneh lagi adalah tidak ada satupun bekas luka mengejutkan yang berakibat fatal. Diam. Seluruh ruangan senyap seperti kematian. Semua orang melihat Kong Guangjian yang menyedihkan, dan mereka semua senang. Jika sebelumnya Jericho Lee hanya menggoda Kong Guangjian, sekarang dia benar-benar mempermainkan orang. Siapapun bisa membayangkan jika dia benar-benar ingin membunuh orang, dia bisa membunuh lubang light bone dengan satu pisau. Tapi lubang kuncinya ringan di banyak pisau, tapi tidak ada seorang pun di kuncinya. Apakah ini masih manusia? Aku akan menyelamatkan hidupmu selama kamu bermain untuk negara. Jericho Lee tampak acuh tak acuh. Kong Guangjian telah jatuh ke dalam ketakutan yang tak ada habisnya. Dia tahu betul bahwa jika Jericho Lee baru saja membunuhnya, dia akan mati berkali-kali. Wow! Nona Lee sangat baik. Guru Lee tak terkalahkan. Setelah keheningan, seluruh stadion bersorak-sorai, dan para siswa melambai dan berteriak, sangat bersemangat.
Penampilan yang bersemangat itu, staf ketertiban pemeliharaan adegan buruk yang sibuk. Semua para guru yang hadir saling memandang, seolah-olah mereka bodoh. Laolang, dari mana asal guru di sekolahmu? Rektor Universitas Yundian menelan ludahnya dan terkejut. Lang Suping berkata sambil tersenyum pahit. Anak muda ini tidak mudah. Rektor Universitas Jiaoling dipenuhi dengan emosi. Sebelumnya mereka mengira Jericho Lee hanya mencari kematian. Tapi sekarang aku tahu kalau dia adalah master yang tidak muncul. Aku menang. Yuan Lai menelan ludahnya, sungguh sulit dipercaya. Saat ini, anggota Wei Long sudah tercengang. Orang yang bersikeras bahwa Jericho Lee akan kalah juga berwajah merah dan ingin sekali mencari cara untuk masuk. Bisakah Anda melihat dari mana asalnya? Seseorang mau tidak mau bertanya. Saya tidak bisa melihatnya. Terlalu cepat untuk mengatakannya. Semuanya menggelengkan kepala. Sulit bagi mereka untuk mengetahui dari mana asal Jericho Lee. Pertama-tama, kekuatan mereka tidak cukup. Baru saja, bahkan Jericho Lee tidak melihat dengan jelas apa yang dia lakukan. Dia melihat Kong Guangjian telah tiba. Kedua, meskipun mereka benar-benar dapat melihat tindakan Jericho Lee dengan jelas, Jericho Lee sengaja melakukan tindakan tersebut dan menjelaskan bahwa dia tidak ingin orang lain melihat gerakannya dengan jelas. Sialan. Jika Konfusius kalah. Pada saat ini, beberapa orang mengubah wajah mereka dan memikirkan sesuatu yang buruk. Saya khawatir dengan karakter kepala Borkong, saya tidak akan menyerah. Ya, dia tidak akan melepaskannya begitu saja. Adapun karakter Kong Guangjian, mereka adalah anggota Wei Long. Itu cara yang biasa dia lakukan untuk datang ke sini jika Anda tidak ingin dihukum. Apalagi dia adalah anggota keluarga besar seperti keluarga Kong. Dia memiliki semangat yang tinggi dan tidak bisa mentolerir kekalahan dari anak laki-laki yang tidak diketahui asal-usulnya. Aku takut setelahnya, dia akan marah pada mereka. Aku tidak percaya dia benar-benar berani main-main, Yuan Lai tidak takut. Kong Guangjian diajar dengan sangat menyedihkan oleh Jericho Lee. Selama otaknya tidak bodoh, dia harus tahu bahwa masalahnya adalah kehancuran diri sendiri. Kecuali lubang kuncinya tidak mau hidup. Hebat. Nona Li menang. Suolong, apa yang kamu katakan sangat bagus. Tuan Li benar-benar menang. Para mahasiswa jurusan pengobatan tradisional Tiongkok sangat bersemangat saat ini. Suo lama mendengus, saya sudah mengatakan bahwa siapapun yang meremehkan Li Sao akan dipukuli wajahnya. Nah, Kong Lin, apa lagi yang ingin kamu katakan sekarang? Wajah Kong Lin sulit dilihat saat ini. Ketika Kong Guangjian berada di atas panggung, dia membual bahwa dia akan mampu membersihkan Jericho Lee. Namun dia tidak menyangka bahwa Kong Guangjian tidak membersihkan orang-orang. Sebaliknya, dia dibersihkan dan dipermalukan di depan banyak orang. Ini sangat memalukan bagi Wei Long dan seluruh keluarga Kong. Mungkin itu juga akan mempengaruhi keputusan atasan, kesulitan menyelidiki lubang kunci lampu. Diam. Apa pentingnya dia menang bagimu? Cloud Cliff tidak bisa menahan amarahnya. Zuo Long berkata dengan nada menghina, jika kamu menang, apa hubungannya denganmu? Jangan menjadi standar ganda. Terlebih lagi, aku mengikuti Li Sao. Mengapa tidak ada hubungannya denganku jika dia menang? Singkatnya, sebagai anggota seluruh keluarga Zai, Jericho Lee dan Zai Kingsway memiliki hubungan yang sangat baik, dan Zai Suo adalah guru master dan doktoral Jericho Lee. Benar untuk mengatakan bahwa dia adalah seorang teman. Kong Lin menyela. Pertengkaran mereka dengan wajah muram. Suasana hatinya sedang buruk saat ini dan tentu saja tidak ingin mendengar orang lain bertengkar. Kong Lin, aku takut ada masalah. Zhou Changgong merasa khawatir pada saat itu. Ada apa? Dia membersihkan paman ketigamu. Akankah Wei Long memintanya menjadi instruktur nanti? Kata-kata Zhou Changgong luar biasa. Tidak mungkin. Apakah Veron layak menerima bimbingannya? Dia pikir dia siapa? Kong Lin tanpa sadar membantah dan memutuskan bahwa itu tidak mungkin. Zhou Changgong menggelengkan kepalanya dengan lembut, belum tentu. Dengan kekuatannya, siapa yang tahu seperti apa kekuatan aslinya? Seharusnya aku tahu kalau tidak mudah baginya mengalahkan Kusao. Tentara selalu mementingkan bakat, dan pasti akan memberikan ranting zaitun padanya. Begitu kata-kata ini keluar, Kong Lin, yang tidak berpikir demikian, terdiam. Bahkan Yunya, Sui Wuye, dan yang lainnya pun gemetar. Saya tidak akan pernah membiarkan dia menjadi kepala instruktur Wei Long. Dia tidak pantas mendapatkannya. Kong Lin gila dan mengertakkan gigi. Salah satu alasan mengapa keluarga Kong memiliki pengaruh di kota ajaib adalah karena kunci lampu Kong. Kong Guangjian,
Sebagai instruktur umum Weilong, membuat ketenaran dan prestise keluarga Kong meningkat seiring arus dan menjadi terkenal dalam bisnis. Jika Kong Guangjian bukan lagi instruktur umum Weilong, mengapa orang-orang dari keluarga lain harus memberikan begitu banyak perhatian pada keluarga Kong? Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi oleh Kong Lin. Bab 1627. Gao Lingling berbisik, Zhou Shao, jika dia benar-benar menjadi kepala instruktur Weilong, dia akan berubah dan menjadi orang yang kuat. Jika kita memberikan kontribusi lagi, tidak ada keraguan bahwa pernyataan ini mengenai kelemahan Zhou Changgong. Awalnya, keunggulannya dari Jericho Lee hanyalah dia berstatus tuan muda dari keluarga besar. Meskipun keluarga Zhou tidak sebaik keluarga kaya tersebut, dia mengelola beberapa perusahaan hiburan dan memiliki reputasi yang baik. Namun jika memang ingin membandingkan, mereka masih kalah tipis dengan keluarga Kong. Kong Jiaguang adalah Kong Guangjian. Dia lebih baik dari seluruh keluarga Zhou. Sekarang Jericho Lee telah mengalahkan Kong Guangjian, itu berarti dia memenuhi syarat untuk menggantikan Kong Guangjian dan menjadi instruktur umum Weilong. Maka kekuasaan dan kedudukan akan datang dengan sendirinya. Segala sesuatu yang dibanggakan Zhou Changgong menjadi awan mengambang. Sialan. Dia dan Sining masih belum jelas. Tidak, aku tidak bisa dibandingkan dengannya. Ketika Tuan Sang datang, dia harus menerimaku sebagai murid. Dia hanya bisa mengandalkan ini untuk menahan Jericho Lee. Ini juga merupakan harapannya untuk membalikkan dunia. Saat ini, Sining yang berada di tepi arena tantangan bersikap konyol. Otaknya menggemakan kata-kata Mo Lingyan, merasa campur aduk, aku berkata bagaimana kamu bisa menemukan pria biasa. Jadi ini adalah kemampuannya yang sebenarnya. Pantas saja keluarga naga sangat menghargainya. Aku sudah kehilangan pandangannya lagi. Mo Lingyan mengatakan bahwa dia berpikiran sempit dan merasa dirinya benar. Dia tidak yakin sebelumnya, tetapi sekarang dia tahu bahwa dialah yang sebenarnya tidak memiliki visi. Di atas panggung, El Femeng dan stafnya segera memeriksa cedera kunci lampu Siakong dan bersiap untuk mengirim orang tersebut ke rumah sakit. Jericho Lee menatap Kong Guangjian, jika kamu tidak yakin, kamu akan membalas dendam padaku. Ya, lain kali aku tidak akan bersikap lunak karena kamu adalah kepala instruktur Weilong. Jaga dirimu, Kong Guangjian memiliki kekuatan yang kuat. Rasa ketidakberdayaan saat ini. Pada saat tangan Jericho Lee, dia menemukan bahwa dia bangga dengan kekuatannya, yang tidak berpengaruh sama sekali. Rasa sakit di tubuh menstimulasi otaknya, dan mengingatkannya bahwa Jericho Lee sangat ingin bunuh dia. Dia sudah menjadi mayat. Dia tidak bisa memunculkan ide pembalasan apapun. Membalas terhadap lawan yang kekuatannya jauh lebih kuat dari miliknya berarti bunuh diri. Segera, lubang kunci dibawa pergi. Jericho Lee mengundurkan diri dari arena tantangan tanpa ekspresi di wajahnya. Semua mata siswa terfokus padanya. Tuan Muda Lee. Yan Sue berlari ke depan dengan gembira, aku tahu kamu tidak akan kalah, Li Shao. Ayo pergi, kata Jericho Lee sambil tersenyum, siap berangkat. Saat ini, dua orang muncul di gerbang gimnasium. Mereka dengan cepat berjalan ke arena tantangan. Salah satu dari mereka mencibir, yo, siapa ini? Siapa yang memenangkan pertarungan melawan instruktur umum Weilong? Mata Jericho Lee menyapu, dan dia memperhatikan Song Hao di sampingnya. Orang ini memiliki keberanian untuk tampil di hadapannya. Melihat ada sesuatu yang tidak beres, Yin Sue bersenandung dingin, apa yang ingin kamu lakukan ketika kamu berdiri di depan kami? Beberapa guru tidak jauh dari situ, tergantung situasinya, bergegas maju. Apa yang sedang kamu lakukan? Lu Meng mengerutkan kening dan memandang Song Hao. Demonstrasi perlawanan hari ini sudah selesai. Kita akan memulai kompetisi formal. Jangan membuat masalah. Dia yang sudah dewasa bisa melihat sekilas bahwa mereka sedang mencari masalah Jericho Lee. Setelah melihat kekuatan Jericho Lee yang kuat, dia khawatir jika Jericho Lee tidak baik, dia akan menyakitinya secara serius. Guru, jangan khawatir, kami di sini hanya untuk berdiskusi dengan Tuan Lee. Kata Song Hao sambil mencibir. Percaya kamu punya hantu. Yin Sue membalas, Anda telah membuat marah Tuan Lee, dan Anda telah dibersihkan oleh Tuan Lee, jadi Anda akan mencari seseorang untuk membalas dendam. Saya menyarankan Anda untuk keluar dari sini, atau Anda akan menyesalinya, potong. Song Hao mendengus tidak setuju. Kamu. Yin Sue sangat marah. Jericho Lee melambaikan tangannya dan menatap mereka, apalagi Song Hao, apa hubunganmu dengannya? Aku kakak laki-lakinya. Awan pinus. Pemuda yang berdiri di samping Song Hao sangat bangga. Kakak. Mulut Jericho Lee sangat menarik.
Dia meminta kakak tertuanya untuk membantunya. Tidak cukup baginya untuk mati sendirian, tetapi juga untuk menariknya. Keluarganya ke dalam air. Apakah kamu anak laki-laki yang menyakiti saudaraku? Song Yun memelototi Jericho Lee, matanya tajam, matanya menyala seperti nyala api, terlihat berdebar-debar. Jika kamu seorang pejuang yang kuat, kamu bisa melihat nyala api di mata Song Yun. Ini adalah hasil dari latihan atribut api seni bela diri, dan juga merupakan pertunjukan yang sangat kuat. Dapat disimpulkan bahwa kekuatan Song Yun setidaknya telah mencapai tingkat periode pembukaan lembah. Tentu saja, dengan kekuatan mata Jericho Lee, mudah untuk menilai kekuatan Song Yun yang sebenarnya, yang akan menerobos lembah, lihatlah usia Song Yun. Kekuatan semacam ini cukup luar biasa di antara rekan-rekan, tetapi jelas tidak cukup untuk berteriak di depan seorang guru roh. Ini aku. Apakah kamu punya masalah? Jericho Lee tidak punya pantangan untuk mengakuinya, dia tidak segan-segan menyangkal, juga tidak segan-segan menyamar atau mencari alasan lain. Kata-kata ini, ekspresi wajah Song Hao dan Song Yun semuanya tenggelam. Song Hao sangat marah. Song Yun menyipitkan matanya dan berkata, karena kamu mengakuinya, itu mudah dilakukan. Saya akan memberi Anda dua pilihan. Entah saya akan menghapuskan kultivasi saya sekarang, atau saya akan menghapuskan kultivasi Anda juga. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, inilah prinsip Song Yunyi. Jericho Lee meninggalkan prestasi Song Hao, jadi dia menggunakan cara yang sama untuk menghapuskan prestasi Jericho Lee. Jericho Lee mencibir di sudut mulutnya. Oh, ingin menghapuskan kultivasi saya? Di mana Anda mendapatkan kepercayaan diri Anda? Kata-kata seperti ini, jika seorang master jiwa berdiri di hadapannya selama periode keluar dari tubuh, mungkin dia memenuhi syarat untuk mengatakannya. Seorang pejuang di tengah periode pembukaan lembah tidak takut untuk melontarkan lidahnya. Bahkan Yin Sui tidak dapat menahan tawanya, aku bilang kamu tidak bodoh, kan? Jangan katakan bahwa meskipun kekuatan Li Shao tidak sebaik Anda, tidak ada yang akan meninggalkan kultivasinya hanya karena kata-kata Anda. Lagi pula, bukannya aku meremehkan kalian berdua. Sejauh menyangkut kekuatan Anda, apakah jari kaki Li Shao dapat disentuh adalah sebuah masalah. Sebagai saksi dari pertempuran menentukan menara langit dan bumi pada hari itu, dia mengetahui dengan baik kekuatan sebenarnya Jericho Lee. Jericho Lee bahkan dapat membunuh Ge Jiuyu, yang berkuasa di seluruh dunia, belum lagi seorang pejuang di masa itu. Menghancurkan lembah. Ipo. Song Hao meludah ke tanah, nafas yang besar. Apakah menurutmu itu membuatku takut? Jika kakakku yang melakukannya, orang ini pasti akan mati. Song Yun memandang Jericho Lee dengan arogan, nak, tentukan pilihanmu. Jangan sia-siakan kesabaranku. Bab 1628. Jericho Lee terkekeh, lalu menjabat tangannya, dan sebuah roh meledak. Suara mendesing. Karena lengah, Song Yun merasakan sakit yang menusuk di dantiannya. Ah! Song Yun melolong sedih, menutupi perutnya dan jatuh ke tanah, darah mengalir dari perutnya, dantianku, bagaimana bisa? Ah dantianku, kamu telah meninggalkan ladang ramuanku. Song Yun sangat marah. Song Hao juga terpana. Dia begitu sombong sehingga dia sama bodohnya dengan memakan bangkunya. Dia tidak dapat mempercayainya. Jericho Lee hanya melambaikan tangannya, dan budidaya Song Yun ditinggalkan. Nada bicara Jericho Lee dingin, pertahankan hidupmu, kembalilah untuk memberitahu Song Changyang, aku tidak bisa mengendalikanmu, lain kali aku tidak keberatan membunuhmu. Kamu kenal ayahku. Song Hao dan Song Yun terkejut. Ketika dia melihatku, dia harus berlutut di tanah. Apa yang kamu? Pergilah. Mata Jericho Lee menakutkan dan mematikan. Mereka ketakutan setengah mati dan dibiarkan berantakan. Seluruh stadion kembali sunyi. Semua orang kaget saat melihat dua sosok yang melarikan diri dan Jericho Lee. Bagaimana Song Hao bisa mengundang kakak laki-lakinya ke sini, dan mereka semua ditinggalkan. Kong Lin tidak bisa mempercayai matanya. Kekuatan orang itu tidak terduga. Mata Yunnya penuh kepanikan dan ketakutan. Kekuatan Song Yun jauh lebih kuat dari Song Hao. Dia bukan lawannya. Apa asal-usul orang ini? Zhou Changgong penuh ketakutan, dan kekuatan Jericho Lee sekali lagi menyegarkan kesadarannya. Dua idiot. Yan Sui memutar matanya, saya telah mengingatkan mereka untuk tidak mencari kematian, tetapi saya tidak mendengarkan. Sekarang kultivasinya telah ditinggalkan, dia telah menjadi orang yang tidak berguna sepanjang hidupnya. Saya minta maaf pada diri saya sendiri. Dia tidak tahu bagaimana menggambarkan kedua bersaudara itu, tapi dia hanya bisa mengatakan bahwa mereka sangat bodoh.
Untuk menghapuskan budidaya Songyun, tidak ada beban psikologis bagi Jericho Lee. Sesuai rencana sekolah, hari ini siswa dari 3 sekolah akan menyelesaikan 3 lomba lari dan lapangan. Namun, Jericho Lee tidak punya waktu untuk mengikuti kompetisi semacam ini. Dia hanya menyapa Yuan Lai dengan santai dan mulai bekerja sebagai manajer soccer. Tentu saja, sebelum permainan dimulai, sebagai seorang guru, ia tetap harus memenuhi tanggung jawab memimpin tim. Itu saja soal permainannya. Anda bisa berkompetisi sesuka Anda. Tidak masalah menang atau kalah, cobalah yang terbaik. Nona Lee, saya ingin mengatakan mengapa Anda tidak mengajari kami seni bela diri. Saya tidak akan belajar kedokteran. Beberapa siswa berkata dengan semangat. Ya, saya juga ingin berlatih seni bela diri. Jika Tuan Lee bersedia mengajari kami seni bela diri yang tiada taranya, kami dapat membantu yang sopan dan benar, menghukum yang jahat dan pengkhianat. Seni jauh lebih tampan daripada belajar kedokteran. Ya. Tuan Lee, tolong ajari kami. Hari ini, para siswa jurusan pengobatan tradisional Tiongkok benar-benar kagum dengan kekuatan Jericho Lee yang luar biasa, dan anak-anak semua antusias. Siapa yang belum punya sudah bermimpi seni bela diri. Dulu, mereka mengira itu hanya di drama TV. Hari ini, mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, dan suasana hati mereka tidak begitu bersemangat. Jericho Lee memandang mereka, "Yo, ingin belajar bela diri seni." Ya. Para siswa semua menganggukkan kepala seperti ayam mematuk nasi. Ayo pergi ke istana dulu. Jericho Lee berkata sambil tersenyum. Anak laki-laki semua tinggal, berbaring, buku harta karun bunga matahari. Tidak, Nona Lee. Kami tidak ingin mempraktikkan klasik bunga matahari. Mereka ingin berlatih seni bela diri tiada taraf, bukan seni bela diri bunga matahari klasik dan menjadi Kasim. Jericho Lee tidak bisa menahan tawa, mengapa seni bela diri klasik bunga matahari bukan seni bela diri yang tiada taraf? Itu juga seni bela diri yang terkenal. Anak laki-laki itu semuanya berkepala hitam, Nona Lee, jangan bermain-main dengan kami. Cukup, jangan bersuara. Pengawas Wang Yongsui bertepuk tangan tanpa daya, Tuan Lee, baru saja kepala sekolah memintaku untuk memberitahumu bahwa kamu tidak bisa mengajar siswa seni bela diri. Bagaimana jika semua bajingan ini menjadi master dan harus menjungkir balikkan sekolah? Para siswa tertawa terbahak-bahak. Petik 2. Tidak. Kami sangat baik, kepala sekolah, ini fitnah. Protes itu tidak sah. Silakan baca buku kedokteranmu. Para siswa berada dalam kekacauan, dan mereka tidak percaya bahwa Jericho Lee, yang begitu galak di arena tantangan, begitu baik hati di bawah arena tantangan. Nah, kalau kita menunggu pertandingan, kami akan mendengarkan instruktur Anda Yuan. Jangan membuat masalah, oke? Jericho Lee tidak mengingatkan saya. Pertemuan pertukaran ini, terutama untuk melihat Institut Pendidikan Jasmani, sekolah kedokteran lebih bersifat gerak. Jika ada kompetisi medis yang serius, harus ada penyaringan awal. Jericho Lee juga akan mengajari mereka dengan serius sebelum bisa mengikuti kompetisi. Jericho Lee tidak terlalu peduli dengan permainan itu. Siang hari, Fang baru saja menelepon. Saudara Lee, apakah kamu di sekolah? Ya, ada apa? Ini. Fang Gang ragu-ragu, aku minta maaf atas apa yang terjadi tadi malam. Jangan salahkan dia juga karena pekerjaannya. Terlalu lama baginya untuk berada di pasar. Tidak peduli, sebenarnya Jericho Lee tidak peduli. Jika Fang Yue memperlakukannya seperti ini ketika dia dibunuh oleh Qi Watson, dia akan sangat marah. Namun kini jati dirinya tidak seperti dulu lagi, dan penglihatannya pun semakin membaik. Jika dia tidak keberatan lagi, dia bukan seorang pejuang. Mendengar ini, Fang Gang merasa lega, Saudara Lee, kamu tidak marah. Untuk menebus kesalahanmu, aku akan mentraktirmu makan malam-malam ini. Tapi jangan di rumah, makanlah di luar. Di rumah lagi, lalu ruangan menjadi berangin lagi. Dia mengatakan banyak hal aneh yang menyinggung perasaan Jericho Lee. Jericho Lee mengedipkan matanya, jika kamu menebus kesalahan, kamu tidak perlu melakukannya. Tidak peduli apa kata sepupumu, aku juga seorang saudara. Jika aku ingin marah karena masalah sekecil itu tidak akan berhasil. Nalar. 1 yard ke 1 yard. Saudara Lee, hanya karena kamu memiliki hubungan yang baik dengan Hemingway, saya tidak berpikir tidak ada yang terjadi, kata Fang Gang. Jericho Lee memiliki hubungan persaudaraan dengan Fang Haiming, namun dia hanyalah sepupu Fang Haiming. Betapapun sulitnya hubungan itu, tentu tidak sebaik hubungan Fang Haiming. Terkadang persahabatan itu perlu dijaga.
Jika tidak dirawat dengan baik, mudah putus. Yah, Jericho Lee tidak menolak lagi. Dia berpikir, kalau tidak, aku akan mentraktirmu makan malam. Ah, tidak, bagaimana aku bisa meminta kakak Lee untuk mengundangmu? Jika kamu ingin mengundang kami juga akan mengundangmu. Fang Gang buru-buru menggelengkan kepalanya. Jericho Lee tertawa, saya tidak tahu situasi ekonomi Anda. Selain itu, jika Anda mengundangnya, ayah Anda harus membicarakan Anda ketika dia mengetahuinya. Meskipun dia tidak memperhatikan Fang Yue, dia harus mengatakan itu. Kata-kata Fang Yue tadi malam sangat menyebalkan. Tentu saja, Fang Yue juga disebabkan oleh karir jangka panjangnya, yang tidak dilahirkan bersama Fang Yue. Agar tidak menambah masalah pada ruangan, ia berinisiatif untuk merawatnya. Selain itu, jika Jericho Lee tidak salah menyimpulkan, saatnya resmi memasuki ruang ajaib paling lambat besok malam. Begitu tugasnya selesai, dia harus meninggalkan kota ajaib. Lain kali Anda kembali ke kota ajaib, Anda tidak akan mengetahui umur monyet. Jadi kali ini saya mengundang seorang tamu. Saya tidak tahu kapan saya bisa melakukannya lain kali.